Episode 13 diawali dengan upacara pemakaman Ji-yong. Kemudian ditampilkan Suster Emma mendatangi kantor polisi mengatakan bahwa ia melihat pembunuhan. 7 hari setelah pembunuhan, Suster Emma didatangi oleh detektif. Suster Emma mengatakan, orang yang terbunuh adalah Ji-yong. Selain itu, ada seseorang di atas tangga, yaitu Hiso. Detektif mengatakan akan menginterogasi semua orang di tempat kejadian. Suster Emma mengatakan pasti akan sulit mengungkapkan kebenaran. Karena semua pasti akan bohong. Saat Hiso diinterogasi, ia mengatakan ia tidak ingat apapun. Ia mengatakan ia hilang ingatan setelah bertemu Ji-yong. Ia mengalami amnesia. Detektif menemui So-hyun dan mengatakan bahwa hasil otopsi menunjukkan Ji-yong terkena serangan jantung, namun saksi mengatakan Ji-yong meninggal berlumur darah. Detektif itu lanjut mengatakan bahwa menurut Suster Emma, ada 3 orang di tempat kejadian, yaitu Hiso, Ji-yong, dan seorang yang telah menghilang saat ia kembali ke lokasi. Polisi itu meminta mencari tahu siapa orang yang menghilang tersebut agar bisa menjadi saksi. So-hyun mengatakan untuk mencari orang tersebut karena ia juga penasaran. Saat Jin-ho diinterogasi, ia mengatakan bahwa Ji-yong memang pantas untuk mati. Sementara Jin-hee mengatakan bahwa semua orang di rumah itu memang menginginkan Ji-yong mati. Kembali ke 11 hari sebelum pembunuhan. Di dalam mobil, Ji-yong melihat album foto orang-orang yang dibayarnya untuk bertarung. Ia melihat foto orang yang disuruhnya untuk membunuh Su-chang. Hye-jin berada dalam lift yang sama dengan orang suruhan Ji-yong. Ia hampir ditangkap oleh orang itu, namun berhasil melarikan diri. Ia menelepon Hiso, mengatakan bahwa orang suruhan Ji-yong hampir menculiknya. 10 hari sebelum pembunuhan, Jin-ho menerima telepon dari Inspektur Wang Hyeong-su dari kepolisian Gwangun, mengatakan bahwa Su-chang tewas. Jin-ho diminta datang, karena ia adalah orang yang terakhir dihubungi Su-chang di ponselnya. Jin-ho berada di kantor polisi dan mengatakan bahwa pasti pelakunya adalah Ji-yong, mengingat Su-chang akan jadi saksi hobi jahat Ji-yong. Namun polisi tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Direktur Han membaca berita tentang Jin-ho. Jin-ho mengatakan bahwa itu adalah ulah Ji-yong. Direktur Han memarahinya. Direktur Han lalu mengatakan bahwa Su Hyuk telah menemuinya dan mengatakan bahwa kemampuannya dalam memimpin belum cukup, sehingga meminta waktu lebih, dan menyarankan seseorang untuk gantinya. Jin-ho mengatakan tidak masalah, asal penggantinya bukan Ji-yong. Saat keluar ruangan Direktur Han, Jin-ho berpapasan dengan Ji-yong. Jin-ho marah dan mengatakan bahwa Ji-yong pasti pelaku pembunuhan Su-chang. Ji-yong mengatakan untuk tidak bertindak bodoh, dan seharusnya Jin-ho takut pada Ji-yong. Hye-jin kembali ke Rubato atas permintaan Hiso, dengan tujuan agar melindungi Hye-jin. Hye-jin berkata pada Ji-yong untuk menghentikan semua kejahatannya. Jika tidak, seseorang pasti akan membunuhnya. Ji-yong lalu mengatakan akan lebih baik jika Hye-jin membunuh Hiso, dengan begitu ia bisa membesarkan Ha-jun di sisi Ji-yong. Hye-jin mengatakan bahwa Ji-yong sudah gila. Jin-ho menyuruh Seong Tae untuk membunuh Ji-yong, lalu pergi ke Monaco dengan bantuan Jin-ho. Ia mengatakan akan membantu Seong Tae menjual kalung berlian Direktur Han, dan langsung mendapat uang 20 miliar won, dan meminta jangan kembali lagi. Dalam rapat direksi yang diadakan So-hyun di rumahnya, ia menunjukkan wajah asli Ji-yong, yang memiliki hobi mengadu orang dalam pertarungan. So-hyun mengatakan salah satu saksi telah tewas. Ia mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan memimpin Hyun agar bisa kembali bangkit. Sementara itu, adik Su-chang yang terbaring di rumah sakit, telah sadar. 5 hari sebelum pembunuhan, Hiso untuk sementara tidak mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Saat itu, Jin-hee menjadi anggota baru Ilsin, dan mengikuti kelas pendalaman Alkitab. Selesai pendalaman Alkitab, mereka makan bersama. Miju dan Jasmine membicarakan soal Hiso dan Ji-yong yang akan bercerai. Jin Kyong mengatakan untuk tidak bergosip. Saat itu, Jasmine menerima telepon dari selingkuhannya yang ia temui di tempat bermain golf. Selingkuhannya mempunyai istri yang pemarah, namun ia tidak bisa menceraikan karena istrinya tidak mau bercerai. Adik Su-chang dibawa oleh orang yang memakai jas dokter. Ji-yong menerima surat gugatan cerai dari Hiso. Ia mengatakan pada pengacara Choi bahwa pengacara Choi yang mengenalkan Wang Boin, pengacara yang dipecat dari tim legal pada Hiso, dan membocorkan wasiat Direktur Han, serta membuat rapat direksi mendadak dengan So-hyun.
Ia meminta pengacara Choi berhenti. So-hyun menerima telepon dari pengacara Choi, dan mengatakan bahwa rencana mereka berhasil. So-hyun meminta pengacara Choi menyimpan dokumen yang pernah dibicarakannya dulu. Ji-yong menerima telepon yang mengabarkan bahwa adik Suchang hilang dari rumah sakit. Kamera CCTV mati dan dokter juga tidak tahu. So-hyun mengajak Jin-ho bertemu. Ia mengatakan untuk secepatnya menjatuhkan Ji-yong. So-hyun lalu mengatakan ia harus memberitahu Jin-ho bahwa besok ia akan mengadakan wawancara bahwa ia adalah penyuka sesama jenis. Ia minta maaf karena tidak memberitahu Jin-ho sebelumnya. Jin-ho terkejut. So-hyun lalu mengatakan Jin-ho boleh menceraikannya, namun setelah mereka berhasil menjatuhkan Ji-yong. Jin-ho meminta So-hyun membatalkan wawancara itu agar mereka tidak menjadi bahan ejekan. So-hyun menolak. Ia mengatakan ia harus jujur, karena akan memimpin Hyo-won. Jin-ho pun mendukung keputusannya, dan mengatakan tidak akan bercerai dengan So-hyun. Hiso meminta Ji-yong menyerahkan diri dan menerima semua hukuman. Ji-yong mengatakan ia tidak salah apa-apa. Hiso mengatakan awalnya ia marah karena Ji-yong menipunya. Hingga ia sampai pada titik merasa kasihan pada Ji-yong. Ji-yong mengatakan Hiso hanya aksesoris baginya yang kini tak diperlukannya lagi. Hiso mengatakan bahwa besok Hajun akan berangkat ke Boston, agar tidak mendengar berita tentang Ji-yong. Jika Ji-yong tidak menyerahkan diri saat Hajun di luar negeri, Hiso akan membeberkan semuanya ke media. Saat Ji-yong mengatakan Hiso tak punya bukti, Hiso mengatakan bahwa ia memiliki saksi, yaitu adik Suchang yang bernama Hyondong. So-hyun melihat data Cho Gyeong-chol, yang diduga merupakan makelar terkait kandang anjing Ji-yong. Pengacara Choi mengatakan, Gyeong-chol juga terlibat penipuan. 4 hari sebelum pembunuhan, perawat khusus Direktur Han yang ditunjuk Ji-yong telah datang dan bertemu dengan kepala pelayan Jo. Kepala pelayan Jo mengatakan bahwa mereka sudah memiliki perawat pria yang menjaga 24 jam. Ia lalu berkata bahwa Ji-yong mengatakan akan memecat perawat pria tersebut. Saat itu kebetulan So-hyun datang. Ia menyuruh perawat itu pergi karena tidak mau sembarang orang merawat Direktur Han, terlebih bila dipekerjakan oleh Ji-yong. Saat makan bersama, Hiso mengatakan akan menuntut cerai Ji-yong. Ia juga mengatakan Ji-yong akan segera diperiksa polisi dalam kasus pembunuhan. Besok Hajun ditemani Hye-jin ke luar negeri agar terlindungi dari berita tersebut. So-hyun menceritakan semua perbuatan Ji-yong pada Direktur Han. Direktur Han, Jin-ho dan Hiso setuju memberi saham pada So-hyun agar menggeser posisi Ji-yong. Rapat umum akan digelar 1 hari sebelum pelantikan Ji-yong. Jin-ho mengatakan pada Nyonya Yang, bahwa Ji-yong bukan anak kandung Direktur Han. Nyonya Yang, terkejut dan marah. Ji-yong menyuruh anak buahnya mencari Hyondong. Ia lalu menerima telepon dari Inspektur Wang Hyeong-su dari Kepolisian Gwangun yang memintanya datang sebagai saksi dari kasus Suchang. Ji-yong mengatakan tidak mengenal Suchang dan merasa tidak perlu datang ke kantor polisi. Inspektur Hyeong-su saat itu bersama Jin-ho berada di tempat di mana makelar Ji-yong membayar orang dan menyuruh mereka berkelahi. Jin-ho lalu mengambil telepon dan memarahi Ji-yong. Polisi tersebut mengambil kembali ponsel tersebut, namun Ji-yong telah menutup telepon. Jin-ho meminta polisi segera menangkap Ji-yong. Polisi tersebut mengatakan perkelahian konsensual tidak dianggap ilegal. Ji-yong juga tidak mengundang penonton dan berjudi di sana. Polisi tersebut lalu menerima telepon dari atasannya untuk tidak mengusik Hyo-won. Hye-jin menjemput Hajun dari sekolah. Tiba-tiba 2 orang pria menghampiri dan mengatakan akan membawa Hajun atas perintah Ji-yong. Hye-jin pun tinggal sendiri. Hyondong memberikan pada Hiso ponsel berisi bukti kejahatan Ji-yong. Hye-jin menelepon Hiso, namun tak diangkat. Ia lalu menelepon So-hyun dan mengatakan bahwa Hajun dibawa oleh orang suruhan Ji-yong. So-hyun lalu memanggil kepala sekretaris Ji-yong. Ia bertanya apakah kesetiaannya terletak pada Hyo-won atau Ji-yong. So-hyun memintanya memihak pada dirinya. Hye-jin akhirnya menemukan Hajun. Sambil menangis, Hajun mengucapkan terima kasih pada Hye-jin karena telah melahirkannya. Hye-jin pun menangis dan berkata terima kasih karena Hajun tumbuh sehat. Sekretaris Ji-yong mengatakan ia tak bisa menemukan Hajun karena ponsel guru les Hajun mati, sehingga tak bisa dilacak di mana lokasinya berada. Direktur Han memandang foto Kim Mi-ja.
Kembali ditampilkan Jin Ho yang sedang diinterogasi atas kematian Ji-yong. Detektif mengatakan, saat kejadian, Suster Emma meminta bantuan pada Seong Tae untuk memanggil ambulans. Saat itu Seong Tae tidak kaget sama sekali, seolah tahu bahwa Ji-yong terbaring di sana. Detektif itu lalu mengatakan bahwa Jin Ho mendapatkan foto petarung itu dari Seong Tae, dan anehnya sehari setelah kematian Ji-yong, Seong Tae pergi ke Monaco. Polisi menginterogasi Jin Hee dan bertanya siapa kira-kira yang tergeletak di samping Ji-yong. Jin Hee menjawab tak tahu. Ia lalu mengatakan, sekitar pukul 7 ia mendapat telepon dari rumah sakit yang memberitahu bahwa suaminya kecelakaan. Ia tidak menerima telepon, sehingga Jin Ho pergi ke sana. Saat itu ia berada di Cadenza dan minum hampir sebotol anggur. Namun Jin Ho tak minum sedikit pun. Detektif itu lalu bertanya bahwa hubungan Jin Ho dan Ji-yong tidak baik. Jin Hee lalu mengatakan Ji-yong telah menipu keluarga mereka, dan Jin Ho memang sangat membencinya, tapi Jin Ho takkan mungkin membunuhnya. Jin Hee mengatakan, orang yang paling mungkin membunuh Ji-yong adalah Hiso. Ia sangat ingin bercerai tapi masih saja berada di rumah itu. Jin Hee lalu berkata, dokter mengatakan ingatan Hiso bisa kembali jika ia dibiarkan di tempat sebelumnya dan jangan berubah sama sekali. Jin Hee juga mengatakan bahwa Hiso sekarang pun tidak mengenali Hajun. Hye Jin mengatakan akan membawa Hajun mengikuti kelas catur. Hajun bertanya apakah Hiso benar-benar tak mengenalinya. Hiso berkata akan berusaha mengembalikan ingatannya. Detektif menemui Hiso. Hiso meminta detektif tersebut menyelidiki kasus dengan baik. Ia ingin tahu apakah suaminya dibunuh atau memang serangan jantung. Saat mendengar Ji-yong jatuh, Direktur Han lemas. Detektif datang membawa surat izin penggeledahan rumah.